Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update yaitu informasi terbaru terkait pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang bertanya ataupun pelamar yang salah mengartikan Ibu, salah mengartikan terkait pendataan tenaga non-ASN ini. Nah, di sini ada informasi terbaru dari BKN Bapak Ibu, dan ini diposting langsung dari website resmi bkn.go.id. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan ASN. Nah, jadi sudah jelas bahwa untuk pendataan ini bukan untuk mengangkat menjadi ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Kita lihat di sini. Denpasar Humas BKN, Kepala Kantor Regional Kanrek 10 BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menyapa masyarakat di wilayah perbatasan bagian timur Indonesia terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Saat dikonfirmasi melalui acara Lintas Atambua, Kepala Kanrek 10 BKN menegaskan bahwa pendataan non-ASN saat ini dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah. Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Nah, sudah dijelaskan kembali bahwa pendataan ini bukan pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tegasnya. Lebih lanjut disampaikan Paulus, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022 lalu, instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 5 sore yaitu 17.00 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum melengkapi data terkait pendataan tenaga non-ASN ini, Bapak Ibu segera lengkapi karena paling lambat ini tanggal 22 Oktober 2022. Di penghujung acara, Kepala Kanrek 10 BKN menghimbau seluruh masyarakat Atambua, khususnya tenaga non-ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN. Kepada seluruh tenaga non-ASN di Atambua, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi P3K ataupun PNS. Nah, jadi ini pesan Bapak Ibu, pesan bagi seluruh tenaga honorer. Ini jangan mudah percaya dengan bujuk rayu oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan akan mengangkat menjadi P3K atau PNS. Jadi jangan sampai percaya kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, segera laporkan dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau ke kantor regional 10 BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia. Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Regional 10 BKN Paulus Dwi Laksono saat menerima audiensi jajaran Sekretariat Daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDN Kabupaten Kupang pada Rabu di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor 1511/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena pejabat pembina kepegawaian PPK harus menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang mengandung sanksi pidana dan administrasi, tuturnya. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum melengkapi data di website pendataan non-ASN, Bapak Ibu segera melengkapi. Nah, di sini segera login ke akun Anda untuk melengkapi data. Ini batas waktu sampai dengan 22 Oktober 2022. Sebelumnya, BKN sudah menerbitkan siaran pers terbaru Bapak Ibu terkait adanya validasi ulang, yaitu ada beberapa data honorer yaitu sebanyak 152.803 non-ASN ini tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah siaran pers BKN yang sudah admin bahas kemarin. Ini terkait BKN minta PPK pejabat pembina kepegawaian ini untuk verifikasi ulang data sebanyak 152.803 non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN. Nah, jadi ada beberapa yang tidak sesuai Bapak Ibu, tidak sesuai dengan pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini dia surat dari BKN, ini terkait jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, inilah daftar instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai. Ini instansi pusat dan juga instansi daerah. Kemudian ini adalah jenis jabatannya Bapak Ibu. Ini adalah jenis jabatan yang tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor 185 2022. Nah, jadi banyak sekali yang tidak sesuai Bapak Ibu. Contohnya seperti juru temuan juru pelihara pramu kelas tata kelas, kemudian juru cuci, juru muda tingkat 1, kemudian pengamanan atau garda, penjaga kantor, penjaga gedung, kemudian pramu administrasi, kemudian tenaga tukang kebun, tenaga tukang sapu atau cleaning service, petugas pengamanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali jabatan yang tidak sesuai dengan pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi total keseluruhan ini sebanyak 152.803 tenaga honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini dia surat dari Kemenpan RB terkait nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.